Alhamdulillah alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kajari Kampar, Bapak Arif Budiman, serta Pak Kasih Intel, Kasih Pedung, dan juga rombongan dari Kejaksaan Negeri Bangkinang Kampar. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kabak Hukum beserta yang mewakili, dan yang kami muliakan seluruh datuk-datuk kami, nenek mama Sekun Kampar yang hadir pada siang hari ini, yaitu Pak Kajari adalah pengurus lembaga Kampar beserta pucuk adat kenegerian di setiap kenegerian di Sekun Kampar. Mungkin Pak Kajari ada juga yang nggak bisa hadir karena berhalangan, ada yang sakit, dan juga ada yang karena tempatnya juga jauh, transportasi ke sini juga sulit, sehingga alhamdulillah pada saat ini hadir perwakilan daripada datuk-datuk kami yang ada di Sekun Kampar. Sebelum acara kita mulai, tentu acara ini adalah kegiatan sosialisasi dari Kajari Kabupaten Kampar. Memang kemarin kita rencananya rapat kita hari Selasa, karena kemarin Datuk Ketua Umum kita menelpon acara kita disatukan dengan acara kegiatan sosialisasi dari Kajari, maka acara rapat kita undur menjadi hari Rabu ini. Karena kemarin kita memikirkan kalau sering-sering mau dengan datuk-datuk siko, datuk jauh, tinggal satukan acaranya dengan acara sosialisasi dengan kejaksaan. Baik, sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal yang ada beberapa rangkaian acara yang kita mulai. Pertama, nanti sambutan dari Ketua Umum atau mewakili Ketua Umum pada kesempatan ini nanti saya serahkan kepada Sudirman Datuk Patio, yaitu Ketua Harian Lembaga Kampar. Kepada Datuk Sudirman Datuk Patio kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kajari Kabupaten Kampar, Bapak Arif Budiman beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kesbangpol dan rombongan, Bapak Kabak Hukum. Yang kami hormati pucuk adat kenegerian se-Kabupaten Kampar. Dan yang kami hormati pengurus Lembaga Adat Kabupaten Kampar. Pertama sekali izinkanlah kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan dan telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di Balai Adat Kabupaten Kampar dalam rangka
penerangan hukum yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak dari Kejari Kabupaten Kampar. Salawat dan salam kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan sepatah kata ini, kami menyampaikan salam dari Ketua Umum kita, Bapak Haji Dr. Andus Yusri MSI Datuk Bandarumudo. Sebenarnya beliau sangat ingin hadir pada pertemuan kita ini, tetapi karena ada tugas yang sangat penting dalam berinformasi tadi ke Bandung yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia menyampaikan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Kepala Kejari Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan materi yang akan diberikannya kepada kita nantinya tentang penerangan hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kampar. Bapak Kepala Kejari yang kami muliakan, di Kabupaten Kampar ini jumlah nenek mama kesemuanya berjumlah 514 orang. Jumlah nenek mama se-Kabupaten Kampar 514 orang. Itu nenek mamanya. Perangkat-perangkatnya lagi. Anggaplah setiap nenek mama ada 5 perangkatnya, dikalikan 5. Sudah itu tambah anak kemenakan, si Mondo dan si Ompunya. Maka boleh dikatakan Kabupaten Kampar ini adalah negeri yang beradat. Yang hadir hari ini itu pucuk kenegrian saja, karena dari jumlah 514 tadi ada yang pucuk-pucuknya. Berarti kalau di organisasi ketua-ketuanya lah begitu. Ketuanya ada 63. Ketua 64 ya. 64. Kalau di pemerintah namanya kecamatan, kalau kami namanya kenegrian. Jadi Kabupaten Kampar ini dulunya ada 64 kenegrian. Setiap kenegrian itu ada ketuanya atau pucuknya. Maka yang 64 pucuk itulah yang hadir hari pertemuan kita ini. Ditambah lagi dengan pengurus di lembaga adat Kabupaten Kampar. Kepada kita semuanya yang hadir, terutama kepada para nenek mama, kita hadapi atau kita terima penerangan-penerangan hukum yang akan diberikan oleh Bapak Kejari nanti dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang diberikan atau yang disampaikan oleh beliau nanti bisa kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di tengah-tengah anak kemenakan kita masing-masing. Ini harapan kita, sehingga tidak atau bisa mengurangi tindakan-tindakan yang melanggar hukum
di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang sangat kita harapkan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, kejanggalan dan kekurangan mewakili Ketua Umum. Saya sendiri adalah Ketua Harian Lembaga Adat Kampar. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti langkah cara berikutnya, itu kita sambutan atau pembukaan langsung dari Bapak Kejari. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati para datuk, nenek, mamak ya, mungkin saya nggak kenal. Saya kenal satu ini Pak Datuk Tandigo. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi ya, silaturahmi dengan nenek mama apa pucuk datuk kenegerian ya Pak yang hadir. Ada 64 kenegerian, nenek mamanya 514 sekali. Yang saya hormat juga Pak Kadis Sebangpol ya, terus Pak Buku, diwakili, terus teman-teman yang lain dari PMD juga hadir ya. Dari PMD hadir karena ini dalam rangka terkait dengan pemerintah di desa ya. Yang tak lepas juga dari pemerintah adat yang ada di kenegerian. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita besar. Yang saya ingat waktu itu, yang saya ingat saja. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa suba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang saya kutip terakhir itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu ya yang paling tinggi akhlaknya yang paling mulia. Karena saya sampaikan apa? Karena yang terkait dengan hukum ujungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam penegakan hukum ya, orang di proses hukum itu sebenarnya merupakan upaya terakhir setelah damai maupun mediasi nggak selesai gitu. Karena banyak, terus terang tempat kami Pak, banyak sekali suami istri ribut, suaminya masuk penjara, tangga ribut, ada perempuan sama perempuan udah putus ribut. Nah inilah, jadi istri sah dengan istri siri. Nah, kekayaannya ini dipegang sama istri siri. Ributlah dia, cakar-cakar, dua-duanya dia tersangka. Saya suruh damai, nggak mau damai. Saya bilang, ya kami tidak punya kepentingan untuk menghukum Bapak Ibu sekalian. Saya bilang itu. Kami berpikirnya dari sisi kemanusiaan. Bapak, Ibu punya anak kan gitu kan, masih kecil-kecil. Kalau Ibu ditahan, kami yang secara merasa berdosa gitu. Tapi di satu sisi kami harus menegakkan hukum, gitu. Nah itulah kami proses di polisian nggak mau damai, di tempat kami udah, ayo mau damai nggak? Kalau damai saya nggak tahan, sih bilang gitu. Ya, penganiayaan aja Pak, ini dicakar berdarah, menjambar-jambar rambut, biasa perempuan. Akhirnya damai di kantor Pak, damai di kantor, udah buat perdamaian. Sampai sidang ribut lagi, terpaksa putusnya masuk. Kan kasihan.
Kasihan. Jadi sampaikan bahwa proses hukum itu merupakan upaya terakhir, istilahnya ultimum remedium. Jadi sebelum ada pertemuan ini, kami sudah diskusi dengan Pak Bupati, dengan Ketua Lakga, Pak Sekda, bahwa kami ingin meningkatkan peran serta nenek mama ya yang ada di Kampar ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum ya, terutama yang kasusnya ringan-ringan. Ada Pak, dia ada ya dari ditanya. Dia penggelapan itu dia menggelapkan keluarganya, ambil barangnya. Tersangkanya 3, suami istri sama pembantunya. Kita udah upayakan damai dulu lah, saya bilang. Damai dari polisi diserahkan ke kami, terus kami saya ketemu langsung. Udahlah, selesaikan secara adat aja, saya bilang gitu. Nanti kita selesaikan, tidak ada sidang lagi. Saya bilang nggak tega saya suami istri di masuk penjara gitu. Tapi tidak ada kesepakatan. Banyak sekali seperti itu Pak yang kami alami. Bukannya kami tidak mau proses hukum, bukannya kami nggak mau proses hukum, tapi kenapa tidak bisa diselesaikan secara damai? Kan masih keluarga. Ada lagi yang terbaru yang saya miris sekali Pak. Jadi ada seorang ibu, dia punya hutangnya itu 10.000 rupiah hutangnya itu. Datanglah ada anak perempuan 15 tahun, disuruh mamanya, coba tagih utang sama si tersangka tuh. Tagih utang lah, mana utangnya 10.000, dibayar 10.000. Ternyata dia masih ada utang 500.000. Ini yang 10.000 udah lunas, yang 500.000-nya mana? Langsung ditunggu anak tuh, pam sekali. Sekarang ditahan. Coba 10.000 tuh Pak, enggak 10.000. Makanya saya harapkan ke depan peran nenek mama ya, peran nenek mama dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus hukum yang ringan. Gitu. Di dalam itu Pak, di dalam itu kapasitasnya saya sampaikan di rutan itu cuma 600. Sekarang sudah hampir 1.600, sudah hampir 1.800. Satu blok ini bisa, satu blok ini Pak, satu blok kecil ini bisa 60 orang. Tidurnya itu begini, nggak ada kayak tidur di rumah, itu nggak ada. Maaf, kondisinya itu seperti itu. Jadi kami di lapas juga udah over ya, dan kita tambah lagi per kasus-kasus yang kecil kasaran gitu, yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah di desa. Saya sempat mengikuti perkembangan LAK kemarin pas pelantikan ketua LAK, bahwa ketua menyampaikan tujuannya untuk ke depan yaitu mensejahterakan anak menakan. Ya, kalau kita kembali ke situ, itu sangat relevan dengan kegiatan hari ini. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian, kan orang yang dituakan, orang yang dihormati. Ya alangkah baiknya, kasarnya masyarakat tuh anak-anak Bapak semua lah kan gitu kan. Nah, ya memang anak ada yang nakal, ada yang baik kan gitu. Ya sekarang wajar seperti itu. Bagaimana kita mengupayakan jangan sampai keluarga, saudara itu sampai di proses hukum. Seperti itu. Ada
Saya sampaikan di polisi ada restoratif justice juga, di kejaksaan ada juga, di kejaksaan ada juga. Tapi yang terpenting adalah adanya perdamaian. Misalnya dia mencuri handphone, dikembalikan handphonenya, perdamaian selesai Pak. Tidak diproses hukum. Proses hukum. Itu kemarin Jaksa Agung juga 2 minggu lalu kita diminta untuk membuat rumah restoratif justice. Jadi saya sampaikan ke Bupati sama Pak Sekda bagaimana tempat perdamaiannya di sini. Kan saya nggak mungkin juga datang ke ke rumah-rumah kan gitu kan, ke rumah-rumah. Jadi ini mama yang jauh kan saya jalan-jalan ke Kampar juga kan gitu. Nah, jadi yang saya harapkan ke depan Bapak adalah peran serta datuk-datuk dalam proses perdamaian. Kemarin ada ya 13 foto siapa nih datuknya? 13 foto. Di 13 foto izin Pak. Kemarin kami dapat mengirim ada ya 13 foto itu ada imam masjid ya. Saya nggak tahu dia imam tetap atau bukan. Dia imam katanya. Kemudian adalah si korban nih. Kalau udah jadi imam, dia nggak mau jadi makmum. Misalnya subuh dia datang subuh, imamnya si tersangka nih, dia pulang, betul, zuhur, jadi dia imamnya si tersangka, nggak mau dia. Kemudian pas mau sholat, dia lihat, ada si korban kan, pulang langsung dihantamnya nih. Korbannya itu 60 ya? Iya. Korbannya itu 60 tahun. Saya sudah sampaikan ke cobalah diselesaikan baik-baik, film gitu, pakai apalah di sana kan. Ini mama datuk yang ada di 13 foto, saya nggak paham juga ada datuk yang ini di mana kan gitu kan. Mungkin nanti izin Pak, kami perlu juga nama-nama ketua kenegerian ya. Jadi kalau ada permasalahan nanti kami bisa kontak Kas Intel atau Kas Bidum. Pak ini tolong diselesaikan baik-baik gitu. Gitu. Karena kami nggak tahu nih harus kemana, saya juga bingung juga gitu. Mau telepon Pak ini di mana ini kan gitu kan. Gitu. Apalagi mau puasa nih Pak, saya bingung juga. Jadi terus terang kemarin jadi nggak saya tahan imam tuh Pak. Karena imam ada datang kami. Terus ini Pak, dia itu imam Pak. Nanti Ramadan gimana? Nggak ada imamnya dia. Imam pukul orang ya gimana? Ya memang kalau mungkin ya, secara syariat kalau kita nggak serg sama imam itu boleh kita nggak imam sama dia kan gitu. Dan marah juga imam dipukulnya berdarah nih Pak. Kami udah panggil anaknya laki-laki itu yang nggak setuju. Udahlah, saya nggak mau proses hukum aja. Sampai kita cari itu. Dia kerjanya di Pekanbaru, anaknya itu laki-laki. Cobalah berdamai Pak. Nggak mau Pak, cobalah datang lagi, nggak mau. Ya sudahlah, kami proses ya lagi. Kemudian kami agak segan juga gitu ya. Imam ya salah juga dia mukul orang Pak ya, mukul orang. Tapi ya nanti jemaah masjid Pak ini nggak ada imamnya, gara-gara ditahan sama Pak Jaksa kan gitu. Ya, nanti ke depan mungkin ini suatu hal yang baru. Kami minta Pak pengurus ya, ketua harian, kami minta nama-nama ketua kenegerian yang ada di Kampar. Tidak ada maksud kami itu apa Pak? Tidak ada Pak, tidak ada. Nanti ada yang menghubungi Bapak atau kasih intel kami atau kasih bidum ya, kami akan restoratif justice gitu ya.
kami coba semampu mungkin jangan sampai hal perkara yang kecil ini banyak orang yang susah nih maksudnya. Saya ambil contoh lagi, ini betul. Jadi ini kasusnya kan, karena saya sebagai kepala juga harus mempelajari semua kasus Pak. Paham betul saya Mas. Jadi ada di mana saya lupa tuh. Jadi ibu-ibu sama ibu-ibu, ini ibu memang agak payah juga ngaturnya ini. Ibu-ibu sama ibu-ibu dicakar lagi. Jadi si tersangka ini, si terdakwa ini dibilang dimaki-maki lah sama orang ini, sama korbannya. Wah macam-macam lah. Akhirnya ribut karena badannya besar nih. Si terdakwa ini badannya besar, dijambak, dipukul-pukul, jatuh pukul lagi. Nah, kemudian proses lah, saya nggak tahu juga tuh kenapa kok nggak ditahan di polisi, nggak ditahan ya. Terus kemudian ini kenapa nih nggak ditahan, saya tanya, karena jauh Pak rumahnya, di daerah mana ya, Apung atau di mana dulu Pak saya. Ternyata Pak, di berkas saya pelajari itu si terdakwa itu anaknya lumpuh otak. Jadi dia nggak bisa bangun gini aja, dia gini tidur aja di tempat tidur aja deh. Gitu. Kemudian, waduh, gimana caranya? Kalau kita nggak tahan jauh kan, mereka harus bolak-balik untuk sidang kan, untuk apa? Lapor diri kan. Siap. Jadi ibunya tuh seminggu sekali harus Pekanbaru ke rumah sakit Pak untuk terapi anaknya tuh. Bapaknya supir apa? Supir dump truck. Supirnya di Sumbar lagi. Nah, saya bilang damailah, nggak mau damai. Saya juga pusing ya, ini gimana nggak mau damai nih? Kalau kita tahan, anaknya bisa meninggal, nggak ada yang apa kan, nggak ada yang urus. Gitu. Jadi akhirnya kami nggak tahan sampai putus, saya minta hakim supaya jangan ditahan. Jadi menurut saya banyak hal-hal yang terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nggak tahu gimana nih, gitu kan? Kayaknya nanti ke depan yang saya harapkan adalah kerjasama Mama yang ada di Kabupaten dalam rangka mensukseskan restoratif justice. Istilah bahasa Inggris saja sebenarnya ini Pak. Istilahnya ya perdamaian lah gitu kasarnya. Perdamaian, jadi prosesnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tambahkan di sini, tidak semua perkara yang bisa didamaikan. Itu ada perkara-perkara yang mengancam, ada pembunuhan, misalnya pemerkosaan anak. Yang bisa didamaikan di sini yang ancamannya di bawah 5 tahun. Kemudian dia baru pertama kali melakukan, kemudian adanya perdamaian dari pihak korban. Itu alasan khususnya. Jadi tidak semua perkara yang bisa didamaikan. Terutama ini perkara-perkara yang menyangkut masyarakat awam atau masyarakat kecil. Itu saja yang perlu ditambahkan. Jadi ada lagi yang sering ini sawit Pak, pencurian sawit. Nah, itu nilainya ada 1 juta, ya, nggak sampai 5 juta lah, nggak sampai 2 juta.
Nah ini saya akan peran ini mama, ya. Karena apa? Karena nggak bisa damaikan, bisa perusahaan nggak mau damai. Mungkin kalau saya kan nggak kenal dengan pihak perusahaan karena nggak punya kepentingan juga. Kan kalau lahan sawit kan ada daerah bapak ibu sekalian. Nah, cobalah misalnya ada warga yang mencuri, didamaikan. Itu kadang kasihan juga Pak. Ada yang apa rondolan ya istilahnya? Iya, Rondolan. Itu kan ya sedikit lah. Semua paling kita ada yang nggak sampai kita. Tapi di proses saja. Ancamannya itu pencuri, ancamannya minimal 5 tahun. Kalau dihukum proses selama penyidikan aja Pak. Selama penyidikan dia bisa ditahan selama 40 hari dan sampai 60 hari di proses polisi. Kita ini sidang mungkin bisa 1 bulan lebih, karena setelah itu dia harus dirujukan dulu ya. Kemudian baru sidang. Sudah 2 bulan. Ada yang mencuri 1,5 juta bisa ditahan sampai 5 bulan. Jadi ya, yang mau. Makanya saya adalah nanti saya mengenali pasukan mama ya dalam mengadakan proses seperti ini. Dari ini permasalahan yang Bapak sampaikan terakhir ini, kami coba misalnya yang tangkap itu sekarang meresahkan sekali. Sangat meresahkan sekali seperti di sawit. Apalagi masyarakat sekarang, nah harganya seperti ini naik, harganya tinggi sekali. Masyarakat hanya punya 1,5 hektar Pak. Bahkan di tempat saya nggak sampai 1 hektar, udah kurang 0,75 itu Pak, habis semua itu, habis diambil dengan keranjang tuh, pakai motor ada keranjang di kanan. Banyak yang ngadu sama saya tuh Pak, permasalahan seperti ini. Bahkan ada memberi nama kepada ini orangnya. Saya tidak pernah membaca Pak di dalam nasab, di dalam apakah ada edaran. Kalau yang nilainya 2 juta ke bawah itu tidak bisa diproses. Oh gitu. Oh, yang beredar di tengah masyarakat seperti itu sekarang ya. Jadi itu nanti juga minta penjelasan kepada Bapak. Dan ini karena ini Pak, semua di Kampar ini termasuk hal yang sangat meresahkan. Jadi lewat seperti ini Bapak kumpulkan, Bapak datu-datu kami. Kalau di tengah masyarakat kami ini datu-datu kami ini yang sangat memuliakan, tempat mengadu, tempat memecahkan permasalahan. Itu sangat baik Bapak kumpulkan. Yang kedua, saya tidak bisik sama Bapak SMS tadi. Kalau bisa ini program ini Pak diperluas lagi Pak. Kumpulkan kepala desa sampai RT Pak, ujung tombaknya RT. Saya ini RT ini Pak, kalau di desa itu RT itu ujung tombaknya. Di komunal yang kecil itu dia kumpulkan. Banyak permasalahan yang tadi nih Pak, itu nggak punya RT Pak. Sampai sekarang sudah selesai.
Jadi bagaimana proses hukum seperti ini akan Bapak sampaikan sama Pak RT, Pak Kadir, mungkin permasalahan perdamaian mungkin akan selesai. Kedua, permasalahan sekarang yang tidak kalah penting, Pak, permasalahan walet. Walet ini sekarang, Pak, hasilnya walaupun sekarang nilainya rendah, harganya rendah, juga Pak, hamanya mencuri juga. Ini juga hal yang meresahkan. Pencuri walet, padahal modalnya yang sangat tinggi. Dan itu juga Pak, juga akan dipaparkan di depan Bupati. Kami sudah menangkap permasalahan sampah. Permasalahan sampah ini banyak masalah perkebunan. Tidak selesai. Mafia tanah. Mungkin ada baliho besar di sana di Simpangan. Ya. Jadi mafia tanah ini banyak Pak. Jadi ada alamat kami itu kami proses sementara 2 ya. Dipanggil. Orang punya tanah tiba-tiba sertifikat atas nama orang lain. Jadi mungkin banyak juga yang tanah-tanah adat Pak ya, yang wilayah itu tiba-tiba jadi milik perusahaan. Pas tuh. Yang penting Pak, nanti silakan Bapak datang ke kantor kami, nanti hubungan dengan kata saya, kasih tes, sampaikan datanya. Kami akan telusuri sejarahnya. Sebenarnya bisa Pak, cara pertanda itu sertifikat bisa dibatalkan. Nanti kami akan berikan bantuan hukum Pak. Berarti nggak ada Pak, datang aja pasti kami terima. Asal Bapak bawa datanya kan gitu. Bawa datanya. Karena ada kemarin selembar juga itu. Cuma 4 baris. Bawa ada nih dari BMD kebetulan. Desa apa ya, tahun berapa? 2021. Kepala Desa A bukan korupsi sebesar 1.600.000.000. Itu aja ya. Tidak ada bukti-bukti. Kalau tidak ada bukti-bukti kami nggak proses Pak. Proses kan kami pelajari dulu bisa nggak nih kita lanjutkan gitu Pak. Kalau misalnya buktinya ada, kami akan panggil para pihak untuk kami dudukan bersama. Kalau masalah tanahnya nggak bisa bertambah kan gitu Pak? Iya. Mungkin itu dari saya. Izin Pak Ahmad Jari, mungkin kita minta kita jawab. Jadi ini ada statusnya udah mulai mau bertanya nih Pak Jari. Jadi kita minta dulu, nanti ada 3 orang nih Pak Jari ya. Pertama kita minta Mungkin nama aja Pak ya. Oke. 1 Datuk Bandaro, 2 Datuk Bosau, Bendaro Kuntu. 3 Datuk Perbutuan. 3 dulu Pak Kajari. Nanti 3 lagi ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kejari Kabupaten Kampar dengan stafnya, yang kami muliakan para pengurus nalari, pengurus lembaga adat Kampar. Namo ambo Pak, kok tahu bahasa kampung ketek. BY Herizal, Datuk Halifah Kenegirian Kuntu. Sebetulnya yang Bapak sampaikan tadi itu antara pihak hukum dengan pihak nenek mama itu kurang koordinasi gini Pak. Apa ambo sebut kurang koordinasi? Hukum adat kola tersendiri Pak. Macam yang ketek-ketek hukum yang di bawah 5 tahun yang Bapak sampaikan tadi itu dari dulunya udah ada proses adatnya. Misal luko kepala batenju itu dia ge kapia, luko di baju dia ge baju, itu hukum adat. Cuma kini Pak di Siko kurang 1 elemen lagi Pak, kepolisian. Mengapa polisi itu laporan yang diterima?
Contohnya, nenek mama kok bisa menyelesaikan Pak, karena disampaikan ketua harian tadi, nenek mama kok punya bawahan, sanak kemenakan, dan ada unsur-unsurnya elemen yang 5 itu, ada dubalang, ada malinnya, ada tunganai, ada mamak kampung. Jadi proses kok bajojang naik batanggot turun masa adatnya Pak. Jadi untuk itu ambo sangat merespon apa yang Bapak buat judulnya itu sosialisasi restoratif justice. Itu bahasa Inggris, mau nak untuk arti. Cuma yang salah mau kok Pak, nak ada sampai ke kepolisian, ke kejaksaan, baik ke pengadilan kan, nak ada sampai cukup selesai diadap Pak. Itu yang pertama, ambo dia masukkan, bukan ambo bertanya. Yang kedua, masalah itu tuh ketek ditemo oleh polisi laporan. Kocik masalah di pagodang dia. Akhirnya godang kalau diadap ke Pak, yang godang di pakocik, yang kocik dihabisi. Jadi untuk itu kini dia ambo yang cukup memperhatikan kalau hukum adat kok, kalau memang kajari itu melempahkan dia ke bawah, ikut urusan nenek mama ada MOU loh Pak. Ada MOU ke kepolisian, kalau kepolisian bawa ke nenek mama. Di Kampar kok Pakum ada Pak. Pakum ada struktur yang disampaikan ketua tadi. Ada pihak Tunganai misalnya melawannya nenek mama itu sedang merekantukan. Jadi nenek mama kok lah yang mengurus perdamaian kok. Itu dari dulu adatnya Pak. Yang kedua, itu masalah tanah wilayah Pak. Itu memang sangat vital sekali Pak. Antara perusahaan itulah joleh tanah wilayah dari dulu, dari nenek moyang kami Pak. Cuma tiba di kini itu bisanya ada izin HP, HPT, HPK, APL dan lain-lain. Jadi kami punya data Pak, setiap kenegarian itu yang punya adat kan punya tanah wilayah, punya hutan adat, punya struktur yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Hukum adat kan diakui dalam Undang-Undang 45, cuma dengan ada syarat. Keabsahannya masyarakat adat yang di Undang-Undang 45 itu ada syarat. Ya Bapak kemukakan tadi, kalau buat ke kejaksaan, dibuat peta tanah wilayah, sahnya peta kan tanda tapal batas sepadan, lah di tanda tangan tapal batas sepadan. Itu keabsahan peta tanah wilayah kan Pak. Yang kedua adalah aturan nasional. Aturan nasional kok harus mendaftar ke BRWA supaya jadi satu peta Indonesia, peta wilayah Indonesia. BRWA, Badan Registrasi Wilayah Adat. Jadi kalau lah itu perusahaan-perusahaan kok bilonya magi ya Pak. Bilonya meminta izin pelepasan wilayah di adola nyoba PT di situ. Itu yang jadi pertanyaan ke Bapak. Jadi tolong bantu kami masyarakat adat yang kocik kok Pak untuk menjalani proses hukum di perusahaan kok Pak supaya kembali hak-hak wilayah kok Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazaruddin Datuk Baso Kedegeren Pongkai. Jadi langsung nih Pak, hukum adat lebih dahulu dibandingkan hukum yang ditetapkan masyarakat atau ada negara. Itu pertama dasarnya Pak, sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kemudian adanya undang-undang P3H, itu pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Yang kami apakan di sini Pak, dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung atau kawasan lainnya, sedangkan tanah atau hutan wilayah tersebut merupakan tanah hutan wilayah adat. Jadi ditetapkan oleh negara itu Pak suatu kawasan, sedangkan itu adalah tanah adat itu. Kemudian sejauh mana peserta nenek mama dalam hal hak penguasaan hutan tersebut, baik terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakatnya atau cucu kemenakannya, umpamanya untuk buat kebun di situ Pak, atau mungkin untuk mengambil kayu sekedar untuk buat rumah, mungkin buat perahu, dan mengambil
asuhutan rotan sekedar buat kebutuhan untuk kebutuhan makan gitu Pak. Jadi bagaimana peran serta dari sejauh mana nenek mama bisa mencampuri urusan tersebut. Kemudian apakah nenek mama bisa melakukan sanksi terhadap ada pihak-pihak tertentu atau kejahatan hutan yang masif atau terorganisir. Jadi dalam suatu tanah wilayah yang ditetapkan oleh kawasan tadi Pak, ada orang-orang tertentu melakukan pengambilan kayu, merusakan hutan yang digunakan untuk memperoleh pribadi atau golongan atau organisasi tertentu terorganisir. Sejauh mana tindakan nenek mama yang bisa kami lakukan? Mungkin itu Pak, dua pertanyaan itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Afrizal DS, Lolau Datuk Kelukutuan dari Kampak. Ya. Yang kami hormati Bapak Kejari yang hadir beserta stafnya, Pak bagian intel. Kemudian yang kami hormati Pak Kesbangpol, Kabak Hukum, Ketua Umum atau Ketua Harian Lembaga Adat Kampar beserta pengurus lainnya yang hadir, Pujuk Adat Kenegerian Kabupaten Kampar, dan Ketua LPMD yang juga hadir bersama kita. Kemudian Dulsana Sandiko yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama kali tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk bersama pada pagi yang menjelang siang ini. Alhamdulillah ini adalah merupakan rahmat bagi kita. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya atas nama nenek mama ataupun salah seorang pengurus LAK mengucapkan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Kejari yang telah melakukan sosialisasi restoratif justis di Kabupaten Kampar bersama nenek mama Kabupaten Kampar ini. Jadi ini bagi kami tentu saja kami menyambut baik sekali. Sebab memang sebagaimana yang dipaparkan tadi oleh Ketua LAK, Ketua Umum dalam pidato sambutannya, bahwa di Kabupaten Kampar ini memang agak berbeda dengan kabupaten lain di Riau itu. Agak berbeda dengan kabupaten lain. Kalau kita dengar tadi apa yang dipaparkan oleh Ketua LAK itu, tidak ada sisi di Kabupaten Kampar yang tidak diisi oleh lembaga adat. Sebab memang lembaga adat itu lebih duluan daripada pemerintah itu sendiri. Itu satu yang harus kita paham. Jadi tidak ada satu orang pun manusia barangkali yang asli tinggal di Kabupaten Kampar ini yang tidak dilingkup oleh adat dan tidak diatur oleh adat itu sendiri, dan tidak dia mempunyai nenek mama. Pasti dia punya nenek mama. Kalau dia tidak punya nenek mama berarti dia tidak orang Kampar. Itu inti. Jadi pengertian Kampar itu memang tidak bisa lagi. Tidak ada ruangan kosong tentang adat di Kabupaten Kampar. Itu inti. Dan itu sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Tuh. Namun kami nenek mama ini selama ini memang orang yang dianjung tinggi, Pak, oleh anak keponakan. Ini yang duduk di sini ini semuanya untuk naiknya itu dinobatkan namanya. Dinobatkan oleh anak keponakan, diantar ke balai, diarak dengan adat istiadat yang ada, dan itu merupakan legitimasi yang luar biasa oleh rakyat, oleh anak keponakan kita. Nah, ini legitimasi yang luar biasa. Kalau di Kampar tuh, kalau di Kampar di Negara Yambo, itu ada kemonggok, pucuk adat kami. Itu kalau menobatkan nenek mama ke bantai kau mau 2 Pak, 2 ekor potong kerbau, diarak ke balai, diangkat oleh anak keponakannya, diantar ke balai. Ini nenek mama kami sudah dapat, disahkan lagi. Lelo pun berbunyi lelo, pakai lelo artinya meriam, sesuai dengan adat istiadat dan tradisi yang ada di situ. Begitulah
sakralnya pengangkatan nenek mama itu. Dan itu memang dijunjung tinggi oleh anak keponakan. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan kami ini sebagai restoratif justice, sebagai juru damai, dan itulah yang menjadi filsafat daripada nenek mama itu sendiri. Jadi juru damai itu adalah filsafat nenek mama. Datuk itu menyebut kogang bajelo-jelo ondu berhenti. Tidak ada persoalan yang tidak selesai, tidak ada kusuk dan tidak akan selesai, tidak ada kawan tidak akan jadi. Itu filsafat nenek mama. Dan nenek mama itu tidak boleh bercakap bergulung lidah, berbohong. Kalau dia bercakap bergulung lidah, tanggal nenek mama. Berjalan mengeleng tapak, artinya lari dari kesepakatan. Itu juga tanggal nenek mama. Tanggal dia tahu. Begitulah hebatnya nenek mama. Cuma saja memang inilah yang dikatakan di Kabupaten Kampar ini tali bapilin tigo tungku sejoangan. Itu yang dibuat oleh pemerintah untuk meneruskan nilai-nilai norma adat yang ada di Kabupaten Kampar ini. Cuma saja selama ini barangkali baru sekalipun telah dimulai dengan slogan-slogan tali bapilin tigo tungku sejoangan, kasabung bolonagoi, tapi telah dimulai. Telah dimulai. Apalagi sekarang Bapak Kejari berkenan pula duduk seamparan dengan kami di sini mendapatkan pencerahan-pencerahan. Inilah sebetulnya yang kami tunggu-tunggu. Yang kedua, di sedemikian sakralnya nenek mama ini, begitu pentingnya peranan nenek mama di Kabupaten Kampar ini, tapi banyak musuhnya Pak. Banyak musuh nenek mama ini. Dia mau beradat, katanya dia orang adat, tapi dia tidak mau menegakkan adat itu ada. Ada yang meruntuhkan adat. Disebut tali bapilin tigo. Sebetulnya Pak Kejari ini termasuk salah satu jalinan daripada tali bapilin tigo itu. Dan Bapak buktikan sekarang. Makanya kami merasa bahagia, bangga dengan hal itu. Tetapi sebagaimana yang menjadi keluhan nenek mama tadi, banyak pejabat-pejabat kita yang stakeholder yang ada baik di kenegerian ataupun di mana saja, itu banyak sekali yang merusak adat itu sendiri. Contoh seperti terbitnya surat tanah. Surat tanah itu sudah jelas tanah itu tanah adat, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dibuatkan surat atas nama seseorang, terbit suratnya. Ada yang sampai sertifikat tadi. Alhamdulillah dengan ekspos Bapak Kejari tadi, saya ada satu kasus nanti yang akan saya sampaikan. Ada tanah wilayah saya, tanah anggun-anggun namanya, nggak tahu-tahu sudah terbit SHM-nya. Tanah itu tanah anggun-anggun Datuk Dukuh Tua, itu terbit. Dari mana? Tentu dari kepala desa awalnya. RT RW sampai ke camat, sampai ke BPN. Jadi dengan jalan yang Bapak berikan tadi, insya Allah akan saya kedepankan nanti data-data itu dan banyak lagi yang lain. Kalau masalah hutan adat, bagaimana disampaikan oleh Datuk yang dari Pongkai tadi, Dukoso dari Pongkai, itu sebetulnya kita sudah berikan sanksi. Orang yang merusak hutan adat itu dibuang dari adat. Belum itu malu, berbuang dari negeri, orang memang merusak itu. Ada hukumnya. Cuma saja sekarang ini memang pada zaman sekarang hukum-hukum adat itu mungkin karena tali bapilin tigo tadi agak longgar. Nah ini kadang-kadang lope kan. Itu aja masalah. Kami memang harap nanti melalui Kejari ataupun melalui kabak hukum, ya, tolonglah bantu kami. Kita tegakkan betul-betul kita hukum adat ini kita tegakkan dengan sesungguhnya. Itu satu lagi. Yang ketiga, masuk yang ketiga, bagaimana saya katakan tadi, bahwa di samping kita sebagai juru damai, bila penegak kedamaian di Kabupaten Kampar ini, di kenegerian masing-masing, tetapi saya katakan tadi, banyak orang yang ingin merusak itu. Contoh, saya mengatakan tadi, tidak ada satu orang pun orang Kampar ini yang tidak punya nenek mama. Pasti ada. Sebablah telingkung deh,
suku Nenompek di Korea. Suku Nenompek dan ditambah yang lain-lain itu. Kemudian sebagaimana tadi setiap kedegrian itu ada pucuk kedegrian dan ada nenek mamanya yang godang ke balai, ada kedegoi. Kalau kami di Kampa itu yang godang kedegoi itu 8 pucuknya udah ngomong, sudah boleh dinegoi lain pasti ada itu. Cuma saja gini, kok ada gangguan akhir-akhir ini kami curhat juga lah kepada Pak Kejari. Baru-baru ini masih hangat di telinga kita. Ada orang yang mengatasnamakan adat masuk ke Kabupaten Kampar ini membuat suatu lembaga. Ini namanya kan ulu-ulu di atas ulu. Maju aja nggak tahu? Maju. Ini nanti tujuannya merusak adat juga. Sebab tidak ada yang tidak lepas dari datuk yang 5 Tiongpek boleh tadi. Adat itu di tangannya saja. Kalau diserahkan nanti kepada lembaga lain, apa jadinya adat Kampar ini? Jadi ada tandingan-tandingan nanti nenek mama ini di kedegriannya masing-masing. Saya terus terang saja menghimbau kepada teman-teman kita Lusana Sandiko yang ada di Kabupaten Kampar. Kalau ada anak keponakan awak, naniku nyaman mulu dia atau pengulu, maju aja dia atau aja, dan sosok perlu diberikan sanksi oleh kita bersama-sama. Jadi inilah harapan kami. Terima kasih kepada Pak Kejari beserta Kabak Hukum, Esbangpol, kemudian LPM ya, LPMD. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama-sama. Bagaimana supaya adat itu betul-betul apa perlu nanti Kabupaten Kampar ini menjadi daerah khusus lah. Sebab struktur adatnya lengkap, norma adatnya berjalan, tanah wilayahnya ada. Tidak ada yang tidak ada memenuhi syarat. Makanya kami kemarin di Kabupaten Kampar ini waktu lembaga adat ini bermusyawarah, BUPES, kami sudah mencari jalan keluarnya supaya tidak terjadi trouble, tidak terjadi dualisme pengurusan adat ini. Kalau ada lembaga adat masuk ke sini, kami memutuskan di dalam BUPES itu ketua lembaga adat Kabupaten Kampar ex officio dia akan menjabat jabatan itu supaya tidak terjadi dualisme. Itu sebetulnya yang kami lakukan dan itu sudah kami tawarkan, tetapi tidak ada jawaban. Tahu-tahu terjadilah hal-hal yang barangkali bagi kita sangat miris mendengarnya. Ya ini barangkali memang kami terbuka juga untuk bermusyawarah, sebab memang Pak Kejari sudah mengatakan jangan sampai kepada hukum. Mari kita bicarakan sama-sama secara musyawarah. Tapi kami mengharapkan jangan ada lagi tandingan lembaga adat lain selain pada lembaga adat di kedegrian Kampar ini, di Kabupaten Kampar ini, selain daripada yang terhimpun di dalam lembaga adat Kampar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pendaro terkait dengan RG, Pak. Jadi RG itu di kepolisian juga ada peraturan Kapolrinya. Mereka RG, malah di kepolisian itu lebih besar ya, narkotika bisa RG kan. Kalau di kita agak sempit karena ancamannya 5 tahun, kerugiannya 2.500.000. Kepolisian dia lebih luas cakupan RT-nya. Jadi sebenarnya kalau sudah diselesaikan di kepolisian nggak perlu sampai ke kami. Jadi sebenarnya saya heran juga. Tadi kan banyak nenek mama di desa, tapi kok kenapa kasus bisa naik? Jadi kan intinya tidak ada kesepakatan para pihak. Nah, jadi seandainya misalnya ada satu perkara pidana yang paling agak ringan, misalnya penganiayaan, secara adat sudah ada perdamaian. Kemudian mungkin ada pihak lain yang udahlah lapor polisi aja kan gitu kan Pak. Nah, seharusnya
ditegaskan lagi barang siapa tadi yang Bapak sampaikan tadi pada ketentuan ya. Seandainya salah satu pihak yang melanggar kesepakatan, sanksi adatnya apa? Perkara ini naik kan karena salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan. Udah damai nih, secara adat udah damai. Udah dibahas, diselesaikan secara adat lah. Nah, tapi ada pihak lain yang masuk seperti itu misalnya. Udahlah, lapor ke polisi aja, penyidik yang diproses gitu. Maka berlanjutlah. Jadi mungkin ini sebagai pengetahuan juga, kalau ada kasus misalnya dari pihak RT ya di ujung tombak dari bisa disarankan, udahlah di RJ-kan aja di polisi juga ada Pak, restoratif justice itu ada. Ke kami itu setelah di penyidik itu nggak selesai biasanya seperti itu. Di penyidik nggak selesai maka kami upayakan lagi diselesaikan. Nanti di pengadilan diupayakan lagi. Itu kan saya bilang tadi, sebenarnya proses hukum ini upaya terakhir. Kalau damaikan di polisi nggak bisa, di kejaksaan nggak bisa, di hakim nggak bisa, akan sangat terpaksa kami sebagai perpanjangan tangan negara itu menghukum orang. Jadi ada pihak yang tidak bersepakat dengan yang sudah disepakati bersama di lembaga adat misalnya seperti itu. Terus terkait mafia tanah, memang saya bilang memang paling menarik mafia tanah Pak, paling menarik. Apalagi harga sawit naik kan, nah, itulah kan, aduh harga sawit naik nih, makin klaim, udahlah ini punya saya, jual punya saya. Padahal bukan punya dia, punya adat. Tadi ada pertanyaan dari Datuk Boswo ya. Basau. Bosau. Besar. Mohon maaf. Ini tanah adat. Seperti disampaikan tadi ya. Pak Ketua juga ada hak adatnya. Sekarang permasalahannya ada perusahaan besar yang masuk. Bukan Mbak, itu ditetapkan oleh pemerintah itu kuasa. Iya. Kawasan lindung atau Itu ada peta kawasan Pak nanti di Kutanan. Ada kawasan. Saya contoh ambil kasus jalan tol nih Pak, jalan tol itu agak kemarin kan sempat bermasalah. Jadi di tol yang dari tinggi Ribo Panjang sebelah kanan tuh Pak, dulu itu ada tanah sertifikat yang masuk sebelah kanan tuh dari apa? Sungai apa namanya? Sebelah kanan ada masjid itu, dan sini sebelah kiri ada masjid itu. Sungai Pinang. Nah, dulu itu bukan tanah adat Pak. Tahun 9 berapa itu Kementerian Kehutanan mengalihkan, nggak tahu bagaimana. Jadi itu jadi tanah adat. Pemiliknya udah punya sertifikat, bingung kok berubah jadi, padahal udah punya sertifikat. Kemudian beralih statusnya, ternyata dilihat dari Kehutanan itu jadi tanah adat, kok bisa berubah gitu. Akhirnya kemarin gubernur meminta supaya dialihkan dari hak adat itu beralih kembali, jadi masyarakat bisa ganti rugi. Jadi status tanahnya itu jelas Pak, nanti bisa di Kehutanan itu ada petanya itu, ada peta tanahnya ada, di tanah apa, ya, nanti bisa. Terus tadi saya lanjutkan dengan apa? Kejahatan illegal logging misalnya. Nah, ini kan masih ada utang Pak, masih ya. Nah, itu nggak boleh Pak. Dulu zaman ya saya tahu lah di sini siapa yang illegal logging kan. Kalau ada yang masuk tanpa izin aja nggak boleh Pak. Masuk misalnya ada orang menggarap tanah bapak itu sudah penyerobotan tuh secara hukum pidananya. Apalagi tanah adat dilaporkan sama masyarakat adat.
itu hukumnya hukum pidana, jadi pidana umum, nanti larinya ke penyidik polisi. Seperti itu. Jadi masalah di sini kurang puas layanannya bisa langsung ke Polda, bisa, atau ke Barreskrim, masuk apa bisa. Seperti itu. Yang penting status tanahnya Bapak tahu betul bahwa itu tanah ulayat atau tanah adat. Tiba-tiba ada perusahaan masuk, loh ini tanah kami, tanah adat. Kami nggak pernah dilibatkan dalam proses pengalihan status tanahnya. Tiba-tiba ada sertifikat perusahaan besar masuk, ada red piring, apa buat tanam sawit dan lain-lain. Ya, kenapa dilaporkan? Nah, banyak SKT. Nah, kita tangani apa? Ada kasus orang udah punya sertifikat itu hampir 15 tahun. SKT apa ya? SKT ya? SKT, kemudian dia sertifikatkan, Pak. Dulu dia beli SKT, sertifikatkan. Kemudian ada, saya nggak sebutkan orangnya, ada orang lain mengaku itu tanahnya. Kemudian desa mengeluarkan SKT. Lu bayangkan, sertifikat nih dia beli dulu SKT, kemudian dialihkan jadi sertifikat. Dia udah kuasai di atas 10 tahun tuh sertifikat, Pak. Sertifikat kan bukti yang paling kuat, bukti pemilikan yang paling kuat. Kemudian ada orang luar Kampar masuk, kemudian apa? Kepala desa mengeluarkan SKT. Banyak tuh, Pak. Tapi saya heran juga bisanya kok keluar SKT tuh. Tapi kemudian proses sidang gugat, yang menang tuh yang punya SKT. Iya kan itu tinya Pak. Jadi penonton Karena kampung waktu awak sidang lah. itu, Pak, yang punya sertifikat tidak hadir. Karena dia berpikir dialah yang punya hak yang paling kuat. Gitu. Tidak hadir pada saat sidang perdata. Sampai Mahkamah Agung menang akhirnya yang punya SKT. Tapi pidananya saya tahan dulu. Karena dari sisi keadilan tidak adil. Dianggap yang punya sertifikat itu salah. Saya nggak mau. Makanya perkara saya tahan. Sampai sekarang nggak jalan. Salah satu yang mereview putusan MK nomor 35 itu Terakampan, Pak. Yang jadi putusan MK nomor 35 2012 itu hutan adat bukan hutan negara. Pada saat ini saya akan menyerahkan putusan sama Bapak supaya Bapak bisa mempelajari. Kalau nggak salah kita pernah ketemu waktu acara Mentakuasa. Berdiri korong. Ih, gue kangen banget. Tunggu tuh. Indonesia dong. Jadi kalau nggak saya mau Datuk Bandar Roni di rumah makan ya. Sering bukan satu dua kali. Karena saya biasanya kalau keluar Pak naik sepeda motor aja. Sepeda motor ya, pakai sandal biasa. Dilipat ya sama juga kita. Waktu bupati sama Kapolda. Jadi kalau dari sini intinya apa? Tanah adat diakui oleh negara. Gitu kan Pak? Tidak boleh sembarangan orang masuk mengambil alih tanah adat atau hak wilayah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul sertifikat, kan Bapak tahu sendiri proses sertifikat kayak gimana? Dari desa lagi, dari desa, ini BPNJ ada sertifikat, nggak mungkin tiba-tiba muncul sertifikat. Panggil aja Pak desanya, Bapak, Datuk, ini, gitu. Kisahnya kayak gitu. Tonggak awal dan tahu ke depan untuk selalu bersama dengan pihak APH untuk mengimplementasikan yang namanya tali risiko itu. Jadi ini adalah awal dari tonggak dari tali risiko
kerjasama kita selain ulama, pemerintah, dan ulama. Terima kasih kepada Pak Kejari. Kami juga atas nama Datuk yang hadir pada hari ini, mohon maaf kiranya di dalam acara ini ada yang kurang berkenan dari Pak Kejari dan tim. Terima kasih. Kami sama bawa acara, mohon maaf. Kami tutup. Bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.